Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang reptilia dan akai. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ismas Pamitaswari dari kelas 10 IPA 6 nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Rajan Sipayana, nomor absen 24 dari kelas 10 IPA 6. Perkenalkan, nama saya Koma Santika Jidarta, nomor absen 27 di kelas 10 IPA 6. Perkenalkan, nama saya Nazila Sausandria Sinki dari kelas 10 IPA 6, absen 33. Perkenalkan, nama saya Nikoma Dinda Puspita Dewi, absen 34 dari kelas 10 IPA 6. Perkenalkan, saya Putu dan Putra Bawah, nomor absen 42 dari kelas 10 IPA 6. Pengertian, jenis makanan, dan habitat reptilia. Reptilia adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptil dapat ditemukan di setiap benua kecuali Antartika. Apa yang dimakan reptil juga sangat beragam, namun sebagian besar reptil adalah karnivornia. Reptil besar seperti buaya adalah predator teratas di ekosistem mereka, memangsa burung, ikan, rusa, penyu, dan ternak. Kadang-kadang hewan peliharaan. Reptil bisa hidup di darat, perairan tawar, rawa-rawa, dan laut. Ciri-ciri reptilia: memiliki sisik yang menutupi tubuhnya, termasuk hewan berdarah dingin, bernapas dengan paru-paru, memiliki mekanisme pertahanan diri, berkembang biak dengan bertelur, termasuk dalam hewan vertebrata, berjalan dengan cara melata. Klasifikasi reptilia. Ordo Testudinata ini ialah reptil yang berasal dari bangsa kura-kura. Dengan berdasarkan penelitian, jumlah spesies terdapat 300 spesies. Ordo Crocodila ini ialah ordo dari reptil yang mempunyai ukuran besar, serta sudah muncul sekitar 83,5 juta tahun yang lalu. Pada periode Cretaceous akhir, ordo ini merupakan kerabat dekat dari burung. Jumlah spesies saat ini yaitu 23 spesies. Squamata ini merupakan ordo yang terdiri dari kadal serta ular. Anggota dari ordo ini dapat dibedakan dari kulit mereka. Saat ini spesies dari ordo Squamata ini mencapai 7.900 spesies. Ordo Spendontia ini merupakan reptil yang mirip kadal dan mencakup hanya satu spesies saja serta mendiami di negara Selandia Baru. Terdapat 2 spesies dari ordo ini yaitu Rhynchopelia serta Tuatara. Selain mempunyai sistem sirkulasi yang lebih maju dari amfibi, reptil juga mempunyai sistem pernapasan yang lebih maju juga. Umumnya amfibi itu bernapas menggunakan paru-paru udara dari luar masuk, itu dengan melalui lubang hidung, trakea, bronkus, serta terakhir paru-paru. Anatomis paru-paru dari tiap-tiap reptil itu berbeda-beda. Pada paru-paru buaya, kadal, serta juga kura-kura lebih kompleks dengan beberapa belahan yang membuat paru-paru tersebut terlihat seperti sebuah spot. Pada beberapa jenis kadal seperti misalnya bunglon Afrika itu memiliki kantung hawa sehingga hewan itu dapat melayang di udara. Sistem pencernaan pada reptil itu terdiri dari atas beberapa saluran serta juga kelenjar pencernaan. Nah, saluran tersebut terdiri dari atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, serta kloaka. Sedangkan untuk kelenjar itu terdiri atas kelenjar ludah, pankreas, serta hati. Sistem ekreasi pada reptil ini berupa ginjal, paru-paru, serta kulit, dan juga kloaka. Fungsi dari ginjal ialah untuk menjaring zat-zat yang tidak dibutuhkan sisa hasil metabolisme hidup serta juga mengeluarkan dalam bentuk urin dengan melalui kloaka. Reptil yang hidup di darat hasil metabolismenya uti berupa asam urat yang dikeluarkan di dalam bentuk setengah padat yang berwarna putih. Sistem reproduksi reptilia. Sistem reproduksi pada reptil ini tergolong unik
karena terdapat beberapa jenis reptil yang memiliki sifat ovipar bertelur serta ovovivipar bertelur beranak. Contoh dari hewan yang memiliki sifat ovovivipar ialah hewan yang memiliki sifat ovovivipar ialah pada ular serta beberapa jenis kadal. Telur pada ular serta berbagai jenis kadal, telur-telur ular dan juga kadal tersebut menetas di dalam tubuh induknya, akan tetapi makanan mereka itu diperoleh dari cadangan makanan yang terdapat dalam telur, berupa kuning telur. Perbedaan dengan amfibi ialah fertilisasi terjadi dengan secara internal atau terjadi di dalam tubuh betina. Pengertian jenis makanan dan habitat aves. Aves adalah hewan vertebrata yang dapat terbang karena memiliki sayap dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu itu berasal dari epidermis kulit serta merupakan modifikasi dari sisik pada hewan reptil. Aves hidup di darat, sebagian spesies mendiami pohon-pohon. Jenis tertentu seperti penguin hidup di daratan kutub utara, namun mencari makanan dengan berenang di laut. Jenis lain juga mencari makanan di danau dan perairan tawar lain. Contohnya bebek. Habitat dari burung dapat dibedakan atas habitat hutan, habitat persawahan, habitat kebun, dan habitat perkarangan. Jenis makanan aves tergantung pada paruh aves. Contohnya burung pemakan biji-bijian, burung pemakan serangga, burung pemakan daging, dan burung pemakan segalanya. Ciri-ciri aves. Aves mempunyai ciri tubuh yang hampir semuanya ditutupi oleh bulu. Fungsinya guna menghangatkan tubuh. Yang kedua, memiliki sayap yang berguna untuk terbang serta sepasang kaki. Yang ketiga, pada bagian kepala ada paruh, sepasang mata, lubang hidung, serta lubang telinga. Yang keempat, homo intern atau berdarah panas. Yang kelima, bernapas dengan paru-paru dan kantung hawa. Yang keenam, berkembang biak secara seksual dan ovipar atau bertelur. Yang ketujuh, habitat di air serta di darat. Yang kedelapan, alat ekskresi berupa ginjal dan tidak mempunyai kandung kemih. Klarifikasi ases. Passeriformes, burung penyanyi. Contohnya adalah jalak Bali, Euskopsar, Propsyldi, serta Beogratula religiosa. Sisoniformes, bangau. Contohnya adalah bangau Mycteria leucocephala, serta kudu besar, Angreta alba. Regiformes, burung hantu. Contohnya adalah burung hantu hutan, Strix sp, serta burung hantu sayap bundar, Urgolox dimorpha. Falconiformes, burung pemangsa. Contohnya adalah elang botak atau Pheliacetus leucocephalus, raja wali emas, Aquila chrysaetos, serta alap-alap, Microhyrax caerulescens. Columbiformes, burung merpati. Contohnya adalah burung dara mahkota elok, Geora cristata, serta perkutut, Geopelia striata. Casuariformes, kasuari. Contohnya adalah emu, Dromaeus novaiholadies, serta kasuari yang bergelembir ganda, Casuari. Psittaciformes, burung nuri. Contohnya adalah batet yang berkepala biru, Pionos mercurus, serta kakatua yang berjambul, Kakatua gleritia. Galliformes, unggas. Contohnya adalah ayam, buras, Gallus domesticus, serta kalkun, Melagris gallopavo. Sistem pernafasan aves. Sistem Bernafas pernapasan. dengan paru-paru yang terhubung pada kantong udara. Kantong udara berfungsi membantu pernafasan ketika terbang, menyimpan udara, menjaga berat jenis burung ketika berenang, serta termoregulator. Ketika terbang, burung bernafas memakai kantung udara di ketiak dengan cara menggerakkan sayap sehingga bisa menekan serta melonggarkan kantung udara, dan terjadilah pertukaran udara di dalam paru-paru. Sistem pencernaan aves.
Sistem pencernaan pada burung adalah sistem pencernaan yang sempurna, di mana terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, proventriculus, ventriculus, usus halus, duodenum, jejunum, serta ileum. Usus besar, kolon, caceum, bermuara pada kloaka. Vertikulus pada apes berfungsi guna menghancurkan makanan. Sistem ekresi apes. Burung-burung bisa diklasifikasi terutama oleh struktur paruh dan kaki, yang berhubungan langsung dengan kebiasaan mereka. Alat ekskresi pada apes berupa sepasang ginjal metanefros. Ginjal dihubungkan oleh ureter ke kloaka, karena burung tidak mempunyai vesika urinaira. Tabung ginjal burung lebih banyak daripada mamalia karena kecepatan metabolisme burung sangat tinggi. Sampai nitrogen dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan lewat kloaka sebagai kristal putih yang bercampur feses. Khusus pada burung laut, selain mengekskresikan asam urat juga mengekskresikan garam. Hal ini disebabkan burung laut meminum air garam dan memakan ikan laut yang mengandung garam. Burung laut memiliki kelenjar pengekskresi garam di atas mata. Larutan garam mengalir ke rongga hidung, kemudian keluar melalui nares luar, dan akhirnya garam menetes dari ujung paruh. Sistem reproduksi apes. Burung jantan memiliki reproduksi berupa testis dan saluran reproduksi. Testis ini berjumlah sepasang, berbentuk oval atau bulat. Terletak di sebelah central lobus penis, bagian paling kranial. Permukaan licin. Pada musim kawin, ukurannya membesar, dan pada saat disinilah dibuat dan disimpan spermatozoa. Sedangkan saluran reproduksi tubulus mesonervus ini membentuk ductus afferens dan epidermis. Ductus Wolff ini bergelung dan membentuk ductus deferens. Pada burung-burung kecil, ductus efferens bagian distal yang sangat panjang membentuk afferens, yang berdilatasi membentuk ductus ampulla yang bermuara di kloaka sebagai ductus ejaculatori. Ductus efferens ini berhubungan dengan epididymis yang kecil dengan ureter ketika saat masuk kloaka. Sedangkan burung betina, organ reproduksinya adalah ovarium. Ovarium pada burung ini berkembang hanya pada bagian kiri, yang terletaknya di bagian dorsal rongga abdomen. Ovarium pada sebelah kanan tidak dapat tumbuh sempurna dan tetap kecil, yang sering disebut sebagai rudimenter. Demikian saluran reproduksi yang terdapat pada burung, yang berkembangnya pada bagian kiri. Pada saluran reproduksi ini, akana bermuara di kloaka. Ovarium yang ketika burung matang akan tampak seperti sekelompok anggur. Sekian presentasi dari kelompok 6. Om Santi 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 Om.